Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami di sini ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang operasi dan produktivitas mata kuliah manajemen operasional. Anggota kelompok 7 terdiri dari saya, Anissa Putarifin, NPM 269. Saya Ayu Maulidia dengan NPM 210, 120, 10, 270. Nama saya Raditya Maulana Ramadan, NPM 454. Perkenalkan, nama saya Bagus Adi Syahputra dengan NPM 2101 2010 455. Perkenalkan, nama saya Davin Firmansyah Ilham, NPM 462. Apa itu manajemen operasi? Teknik manajemen operasi adalah disiplin tentang operasional perusahaan. Yang dimaksud disiplin tentang operasional perusahaan itu artinya manajemen operasi adalah area bisnis yang berfokus pada proses produksi serta memastikan pemeliharaan dan perkembangan berlangsung secara efektif dan efisien, di mana terdapat manajer operasi yang bertanggung jawab mengelola proses perubahan input menjadi output. Hampir semua perusahaan produktif di dunia ini tidak ada yang tidak menggunakan sistem manajemen operasi, baik rumah sakit, restoran, departemen store, pabrik produksi barang, dan perusahaan penyedia jasa. Manajemen operasi diperlukan untuk menciptakan sistem kerja atau pengorganisasian yang baik dan efisien. Pengorganisasian untuk menghasilkan barang dan jasa. Untuk menciptakan barang dan jasa, semua pengorganisasian perusahaan melakukan 3 fungsi. Fungsi-fungsi ini diperlukan tidak hanya untuk produksi tetapi juga untuk pengorganisasian perusahaan tetap berjalan, yaitu 1. Marketing, yang mana menghasilkan permintaan atau menerima permintaan suatu produk atau layanan jasa. Kedua, ada produksi atau operasi, yaitu membuat atau memproduksi dan mengirim produk. Yang ketiga, finansial atau accounting. Accounting berguna untuk mencari tahu seberapa baik kinerja organisasi, dilihat dari bagaimana organisasi dapat membayar liabilitas dan dapat mengumpulkan aset. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rantai pasokan. Tujuan dari rantai pasokan sendiri yaitu sistem rantai untuk memaksimalkan akumulasi nilai dan profit yang diciptakan oleh setiap komponen dalam rantai pasokan. Nilai terciptanya itu sendiri yaitu nilai layanan dan harga produk dengan total biaya yang dibebankan oleh seluruh sistem rantai pasokan. Apabila dapat rantai pasokan, maka manufaktur, produk atau jasa dapat optimal dan efisien. Dan selanjutnya, pentingnya mempelajari manajemen operasional. Manajemen operasional sendiri yaitu salah satu dari 3 fungsi utama organisasi dan secara integral terkait dengan fungsi lain sehingga mempelajari bagaimana mengatur diri untuk meningkatkan produktivitas adalah hal yang tepat. Untuk mempelajari manajemen operasional sendiri yaitu membantu mengetahui bagaimana barang dan jasa diproduksi seefisien mungkin untuk menciptakan produk dan jasa yang akan digunakan oleh pelanggan. Untuk mempelajari manajemen operasional sendiri dapat membuat individu memiliki kinerja yang lebih baik. Apa yang dilakukan manajer operasi? Manajer operasi yang baik melakukan fungsi dasar dari proses manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, staffing, memimpin, dan juga mengendalikan. Manajer operasi menerapkan proses manajemen ini pada keputusan yang mereka buat dalam fungsi operation manager. Agar dapat berhasil membuat keputusan membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, penempatan staf, memimpin, dan juga mengendalikan dengan baik. Keputusan kritis dalam manajemen operasi. Ada 10 keputusan manajemen operasi strategis, yaitu 1. Perancangan, desain barang dan jasa. Perancangan barang dan jasa menetapkan sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan. Keputusan biaya, kualitas, dan sumber daya manusia bergantung pada keputusan perancangan. 2. Kualitas. Ekspektasi pelanggan terhadap kualitas harus ditetapkan. Peraturan dan prosedur dibakukan untuk mengidentifikasi serta mencapai standar kualitas tersebut. 3. Perancangan proses dan kapasitas. Keputusan proses yang diambil membuat manajemen mengambil komitmen dalam hal teknologi, kualitas, pengguna sumber daya manusia, dan pemeliharaan yang spesifik. Komitmen, pengeluaran, dan modal ini akan menentukan struktur biaya dasar suatu perusahaan.
4. Pemilihan lokasi. Keputusan lokasi organisasi manufaktur dan jasa menentukan kesuksesan perusahaan. 5. Perancangan tata letak. Aliran bahan baku, kapasitas yang dibutuhkan, tingkat karyawan, keputusan teknologi, dan kebutuhan persediaan mempengaruhi tata letak. 6. Sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. Manusia merupakan bagian yang integral dan mahal dari keseluruhan rancangan sistem. Karenanya, kualitas lingkungan kerja diberikan, bakat dan keahlian yang dibutuhkan, dan upah yang harus ditentukan dengan jelas. 7. Manajemen rantai pasokan. Keputusan ini menjelaskan apa yang harus dibuat dan apa yang harus dibeli. 8. Persediaan. Keputusan persediaan dapat dioptimalkan hanya jika kepuasan pelanggan, pemasok, perencanaan produksi, dan sumber daya manusia dipertimbangkan. 9. Penjadwalan. Jadwal produksi yang dapat dikerjakan dan efisien harus dikembangkan. 10. Pemeliharaan. Keputusan harus dibuat pada tingkat kehandalan dan stabilitas yang diinginkan. Operasi untuk barang dan jasa. Produk terkadang tidak berwujud, tetapi banyak produk merupakan kombinasi dari barang dan jasa, sehingga sulit untuk mendefinisikannya secara konsisten. Karena variasi definisi yang banyak data dan statistik dihasilkan tentang sektor jasa yang tidak konsisten. Namun mendefinisikan layanan termasuk ke dalam perbaikan dan pemeliharaan, pemerintahan, makanan dan penginapan, transportasi, asuransi, perniagaan, dan lain-lain. Kegiatan operasi untuk barang dan jasa seringkali sangat mirip. Contohnya, keduanya memilih standar kualitas dan dirancang sesuai jadwal yang memenuhi permintaan pelanggan. Pada kenyataannya, hampir semua jasa dan barang merupakan campuran antara barang dan jasa, seperti halnya konsultasi yang memerlukan laporan real, demikian pula penjualan barang. Tantangan produktivitas. Yang pertama, untuk membuat atau menciptakan suatu barang dan jasa dapat dipastikan memerlukan berbagai sumber daya, baik itu sumber daya manusia dan lain sebagainya. Tujuannya yaitu agar terlihat lebih efisien dalam pengelolaan sumber daya yang merupakan hasil dari produktivitas kita, dan kemudian barang dan jasa yang telah kita produktivitaskan dapat bernilai di mata konsumen. Yang kedua, tugas dari manajer operasional adalah meningkatkan rasio output terhadap input yang meningkatkan produktivitas. Jadi, maksud dari pernyataan berikut merupakan lebih mengedepankan atau meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dapat dilakukan dengan dua metode atau cara atau bahkan langkah, yaitu mengurangi input dengan mempertahankan kestabilan output yang konstan, atau meningkatkan output sambil melihat dan mempertahankan input yang konstan. Jadi, dari keduanya tersebut mewakili peningkatan dalam produktivitas dalam pengertian ekonomi. Yang terakhir, semua kegiatan produktivitas manajer operasional telah dituntut atau dipaksakan untuk melakukan operasional perusahaan atau organisasi secara efisien. Tantangan saat ini. Globalisasi. Dengan adanya persaingan dalam bisnis semakin meningkat, manajer operasional harus dengan cepat, tegas, dan tepat mencari cara kreatif untuk produksi yang efisien dan barang yang berkualitas tinggi. Yang kedua, supply chain memerankan peran penting dalam produksi suatu perusahaan. Apabila dapat mengatur jalannya supply chain, maka perusahaan bisa mendapatkan efisiensi dalam operasionalnya tersebut. Yang terakhir, pengembangan produk yang cepat, teknologi yang dikombinasikan dengan international communication atau globalisasi dapat menjadi tantangan tersendiri bagi manajer operasional. Harus dapat menjawab dengan manajemen struktur yang terbaru, berkolaborasi
digitalisasi teknologi dan kreatif agar dapat lebih responsif dan efektif. Dalam operasi dan produktivitas perusahaan, terdapat efisiensi yang menjadi tolak ukur seberapa dapatkah perusahaan itu maju. Lalu bagaimanakah efisiensi tersebut dapat menjadi tolak ukur perusahaan tersebut? Nah, dalam studi kasus di mana perusahaan Uber ini membuat bisnis taksi pada umumnya merasa resah. Mengapa demikian? Karena perusahaan Uber atau perusahaan yang serupa dengan Uber menantang bisnis taksi pada umumnya dengan cara menggunakan aplikasi smartphone yang belum pernah digunakan oleh taksi-taksi konvensional pada umumnya. Nah, cara kerja ini adalah dengan cara mobil terdekat akan dilacak oleh aplikasi dan sistem akan mempertemukan driver tersebut kepada pelanggan-pelanggan yang dekat dengannya, dan driver juga dapat memberikan evaluasi kepada pelanggan, dan begitu juga sebaliknya, pelanggan dapat memberikan evaluasi terhadap Uber. Pelanggan menilai bahwa Uber ini sangat efektif, mulai banyak yang mencoba bagaimanakah Uber ini bekerja, bagaimanakah Uber ini dapat mengantarkan mereka. Nah, karena banyaknya peluang di dalam bisnis Uber ini, para driver pun mulai banyak berdatangan, sehingga semakin efisien penjemputan yang dilakukan. Siklus ini juga akan membuat taksi konvensional lebih cepat mati bisnisnya, karena memberikan persaingan yang substansial bagi perusahaan tersebut. Bukan hanya kepada perusahaan taksi konvensional, tapi taksi dengan model bisnis serupa Uber juga akan mendapatkan persaingan yang sengit. Di beberapa negara, peraturan dan regulasi ditetapkan namun tidak dapat melawan terlalu jauh bagaimana berdampak atau tidaknya peraturan atau regulasi tersebut terhadap Uber. Hasilnya adalah beberapa negara ataupun kota di seluruh dunia secara perlahan memberikan izin kepada Uber untuk beroperasi. Perizinan tersebut juga termasuk pengujian dan inspeksi khusus yang dilakukan secara rutin untuk meriksa apakah kendaraan mereka layak pakai atau tidak. Nah, kesimpulan dari studi kasus ini, manajemen dari pihak Uber telah melakukan efisiensi dalam meningkatkan daya tarik konsumen. Efisiensi yang besar itu juga akan menghemat waktu para customer kita, sehingga para customer akan pasti beralih kepada bagaimanakah yang lebih murah, cepat, dan tepat waktu. Disinilah keuntungan menggunakan Uber bagi para pelanggan. Di sisi lain, driver banyak terbantu. Di lain sisi, mereka dapat mendapatkan pekerjaan paruh waktu, dan ada yang dapat mendapatkan pekerjaan tetap mungkin bagi mereka yang belum diterima di dalam pekerjaan lain. Dengan kata lain, Uber membantu mengurangi pengangguran di dalam suatu negara. Karena membantu melawan pengangguran di suatu negara, mulai perlahan juga Uber mendapatkan respon yang baik dari pemerintah. Dengan cara menerbitkan regulasi dan peraturan tertentu yang menguntungkan bagi driver dan juga para pemilik bisnis yang serupa seperti Uber. Di lain sisi, terdapat sistem yang tidak berubah dari taksi konvensional. Mereka tidak melakukan antisipasi akan adanya bisnis yang serupa dengan model seperti Uber, sehingga para bisnis taksi konvensional akan kolaps pada akhirnya apabila mereka tidak melakukan antisipasi. Dan sudah terbukti bahwa mereka tidak melakukan antisipasi, dan sekarang mulai semakin sedikit lagi taksi konvensional yang beroperasi. Nah, tugas dari manajer operasi harus berpikir secara kreatif bagaimanakah kita dapat menjalankan bisnis secara lebih efisien. Nah, efisien yang dimaksud adalah efisien terhadap waktu,
modal dan cara kerja. Di dalam kasus Uber, efisiensi adalah efisiensi waktu penjemputan pelanggan menjadi tolak ukur tersendiri di sini. Nah, bagaimana untuk manajer operasi dari pihak perusahaan taksi konvensional? Mereka harus berpikir bagaimana caranya agar meningkatkan efisiensi juga, dan juga menganalisis apakah akan terjadi model bisnis yang serupa seperti Uber di masa mendatang. Sampai sini dari kelompok kami. Terima kasih.